Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba muncul seperti jarum di depan Xiaoyan. Namun dalam sekejap, jarum itu berkembang hingga ratusan kali lipat dan berubah menjadi pilar yang menopang langit. Hanya saja dengan ukuran tubuh Xiaoyan yang saat ini, pilar itu sangat pas di tangannya. Adapun pilar penopang langit ini itu adalah pilar Tianjun yang dibawa Xiaoyan dari gerbang kuno. Di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, yang merupakan seni bela diri yang diwarisi dari klan dewa asli. Sekarang, harta karun ini bisa berubah ukuran sesuai dengan pemikiran Xiaoyan, sehingga dapat dikatakan sebagai harta paling berharga di antara para dewa asli. Dan dengan tubuh dewa asli Xiaoyan, dia dapat menunjukkan kekuatannya. Segera, Xiaoyan meraih pilar Tianjun yang memancar cahaya keemasan, yang membuat pilar tersebut terlihat mempesona. Namun saat Xiaoyan memegangnya, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa dia seperti penguasa langit dan bumi, dan Xiaoyan juga bisa merasakan guncangannya. Segera Xiaoyan melambaikan pilar Tianjun di tangannya, dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan tubuh dewa asli dan menggunakan pilar Tianjun. Tepat ketika Xiaoyan memegangnya di tangannya, tiba-tiba Xiaoyan memikirkan sesuatu. Dingmo, apakah Anda juga bisa mengendalikan pilar ini juga? Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, Dingmo tiba-tiba melayang keluar dari 8 penguasa berat yang sunyi. Kemudian berbalik diintegrasikan ke dalam pilar Tianjun. Pada saat yang sama, pilar Tianjun tiba-tiba bergetar di tangan Xiaoyan, seolah-olah ada perasaan ingin meledak dari tangannya. Tapi Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa pilar Tianjun sepertinya masih hidup saat ini. Sehingga mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan saat melihatnya. Karena perasaan ini, seolah-olah pilar Tianjun di tangannya terasa seperti hendak keluar. Seperti dia berharap segera keluar dan langsung menghancurkan dunia ini. Hanya dengan satu tongkat. Tepat ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, pilar Tianjun melonjak ke dalam lautan ketiadaan. Seolah-olah lautan ketiadaan benar-benar air laut yang diaduk. Setelah itu, Xiaoyan melambaikan pilar Tianjun yang besar untuk menutupi langit dan menghancurkan dunia, dan langsung mengabaikan ke arah pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milik Meng Shen. Tepat ketika pilar Tianjun sudah menderu ke arah Meng Shen, di mata Meng Shen, pilar Tianjun yang besar tampak seperti langit telah runtuh, sehingga itu langsung mengguncang pikirannya. Dia bukan langkah ke-9. Ini jelas bukan metode yang bisa digunakan langkah ke-9. Gumam Meng Shen dengan tidak percaya. Segera pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan Meng Shen harus menyapu, karena dia tidak bisa menerima serangan mendesing itu. Satu-satunya pilihan adalah segera mengaktifkan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan dengan kekuatan penuh. Segera pedang itu tampak bergetar seolah-olah semua jiwa yang terkandung dalam pedang telah dilepaskan, yang membuat terdengar jeritan yang tajam dan keras yang menyayat hati. Karena sepertinya pedang ini menekan jiwa-jiwa tak berdosa ini, sehingga pelepasan momen kebencian terkuat muncul. Dalam satu tebasan pedang, sehingga membuat pedang itu bergetar. Sialan, dengan pedang ini hampir separuh jiwa-jiwa di dalamnya hilang. Setelah saya membunuh Anda, saya ingin membunuh lebih banyak orang di Sensi untuk menyiksa mereka dan membiarkan mereka menjadi jiwa yang sangat kesal. Meng Shen mengeluarkan raungan gila. Bahkan ada ekspresi yang sangat ganas di wajahnya. Segera energi pedang yang tersapu memiliki kekuatan yang sungguh menakjubkan, dan semua ini berasal dari jiwa tak berdosa, dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Karena menghadapi serangan Xiaoyan, dia harus menggunakan lebih banyak kekuatan. Ketika seorang pria mulai menjadi gila, itu tidak jauh dari kegagalannya. Suara gumam Xiaoyan perlahan keluar. Meskipun ada kebencian di hatinya, tapi Xiaoyan selalu tetap rasional selama pertarungan dengan Meng Shen. Bagaimanapun, Meng Shen hanyalah orang kuat di langkah ke-9.
Jadi tidaklah cukup untuk menggoyahkan pikiran Xiaoyan. Setelah suara gumamam Xiaoyan keluar, ekspresi garang di wajah Meng Shen tidak hilang. Karena apa yang dikatakan Xiaoyan memang benar. Saat dia menebaskan pedang ini, faktanya dia sudah panik. Dewa asli, kenapa masih ada klan dewa asli? Anda seharusnya sudah punah sejak lama. Leluhur Taisu saya pergi ke sana secara langsung dan menghancurkan seluruh klan Anda. Tapi kenapa Anda masih hidup? Dan Anda masih di antara para dewa? Jelas, setelah tubuh Xiaoyan berubah menjadi ribuan kaki, Meng Shen juga memperhatikan tubuh besar itu. Dan ada tanda bintang 9 bersinar di antara alis Xiaoyan. Bagaimanapun, bagi klan dewa asli yang terkenal di seluruh dunia, tidak sulit untuk dikenali. Hanya saja, Meng Shen tidak percaya, seolah-olah dia telah meramalkan akhir hidupnya sendiri. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya. Kemudian, manik merah yang menyebar ki dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Tiba-tiba Meng Shen menampar manik merah di tangannya ke dalam dadanya, yang membuat tubuh Meng Shen langsung terbungkus dengan cepat. Kemudian dia meraung dan marah. Matanya berubah menjadi merah darah. Bahkan rambutnya yang menyebar, yang awalnya hitam menjadi merah, dan terus tumbuh hingga pinggang. Ini adalah esensi dan darah dari kalian para pria kuat sensi. Saya menyegel sedikit kekuatan mereka, dan saya akan mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya bunuh ketika saya datang ke Sensi. Saya pikir manik darah ini akan digunakan dalam perang, tapi saya tidak pernah berpikir saya akan dipaksa mengeluarkannya hari ini. Tapi tidak masalah, mereka yang terbunuh tetaplah orang Sensi. Selama saya bisa memusnahkan Anda, saya pasti akan meraih prestasi besar lagi, dan saya bisa menjadi Jenderal Taisu. War. Di tengah udara, energi pedang sudah bertabrakan Tianjunsu. Yang membuat suara teredam bergema, hanya saja energi pedang Meng Shen sangat kuat. Bahkan Xiaoyan mencoba mengayunkan pilar Tianjun ke bawah, tapi pilar Tianjun tiba-tiba bergetar. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Jelas, Xiaoyan tidak menyangka, dengan serangan seperti itu, ternyata Meng Shen masih bisa menerimanya. Segera Xiaoyan mengayunkan pilar Tianjun lagi dan menjatuhkannya, karena dengan kekuatan tubuh dewa asli, Xiaoyan yang tingginya mencapai ribuan kaki, ada pula kekuatan surga yang terkandung di dalamnya. Bagaimanapun, pilar Tianjun mewakili dominasi yang tak tertandingi, dan itu menghantam lagi dalam sekejap. Meskipun energi pedang Meng Shen yang diubah oleh kebencian sangat kuat, tapi pilar Tianjun Xiaoyan jelas lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat. Setelah energi pedang bertahan selama beberapa tarikan nafas, akhirnya tertembak mundur. Tapi pilar Tianjun, dia terus bergemuruh bersama angin kencang yang tak terbendung. Sial, pedang saya tidak mampu memblokirnya. Meng Shen masih belum berdamai. Saat ini, nafasnya melonjak. Kemudian butir-butir darah di dadanya sepertinya memberinya kekuatan abadi seorang dewa. Jelas, ini adalah teknologi stick. Tapi tanpa kecuali, Taisu tentang pengembangan teknologi stick sudah sesat. Karena mereka mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan pengguna dengan biaya berapapun, sehingga kekuatan yang diperoleh Meng Shen saat ini, termasuk pedang pengejar jiwa kekosongan. Semua yang dikonsumsi adalah dengan mengorbankan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari Sensi. Sekarang, dengan teriakan tajam Meng Shen, pedang pengejar jiwa kekosongan terbang ke tangannya kembali. Kemudian sambil memegang pedang itu, Meng Shen menebas lagi. Namun esensi darah di dalam tubuhnya juga melonjak dan gila-gilaan ke dalam pedang itu, yang membuat energi pedang berubah menjadi merah darah. Bahkan setelah energi pedang itu menyapu di udara, pedang itu langsung tumbuh hingga beberapa ratus kaki. Jelas dari awal sampai akhir, semua prajurit Taisu menggunakan sumber daya Sensi untuk menantang Xiaoyan. Jika saya benar-benar langkah ke-9, mungkin Anda masih memiliki peluang untuk menang. Tapi sayang sekali, jika Anda hanya mengetahui trik sederhana seperti itu, maka Anda akan mati dengan mengenaskan.
Setelah kata-kata itu keluar, sosok Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Kemudian tubuh dewa asli mengembang hingga hampir 10.000 kaki. Hingga bahkan jika sosoknya berada di lautan ketiadaan, keberadaannya seperti dewa yang agung, dan adegan ini bahkan masih mengejutkan para dewa abadi dari dunia kuno dewa iblis abadi. Karena saat semua orang melihat raksasa yang menjulang tinggi di depan mereka, itu bukan hanya ukuran tubuhnya yang sangat besar, tapi 9 bintang yang berkedip di antara kedua alis Xiaoyan itu juga sudah cukup membuktikan tingkat kekuatan pada tubuh ini. Pada saat yang sama, dengan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya yang sebesar itu, juga membuatnya terlihat memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Khususnya, pilar Tianjun yang diayunkan Xiaoyan menjadi lebih besar, bahkan seiring berjalannya waktu. Kekuatannya meningkat tajam lagi. Jelas, kali ini Xiaoyan tidak lagi berniat memberi Meng Shen kesempatan untuk bernafas lagi, karena sudah waktunya untuk menghadapinya dengan serius. Faktanya, ada cukup waktu tidak perlu berperang untuk membunuhnya. Bagaimanapun situasinya tidak diketahui sekarang, jadi masalah ini harus diselesaikan dan sesegera mungkin pergi ke kosongan Ming Utara. Hanya saja kemarahan masih melonjak di mata Xiaoyan dan dia masih ingin membunuh setiap Taisu di sini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.